bunga itu bukan 10% tapi 6%. Terus habis itu yang periode pertama itu bukan 3 juta tapi 13 juta. Sudah, Mbak? Terus habis itu untuk yang kolom D itu premium bukan diskonto. Ganti. Terus habis itu yang kolom E itu bukan 200 juta min D tapi 200 juta plus D. Sama yang periode ke-9 itu bukan 200 juta tapi 203 juta sekian. Jadi 200 juta ditambah premium utang obligasinya. Sudah? Nah, ini caranya sama kayak tadi tabel amortisasi diskonto. Jadi yang nilai buku pertama 229 juta dikalikan 6% itu untuk cari yang kolom B. Untuk periode pertama. Jadi ketemunya 13.766.000 sekian. Nah, untuk yang amortisasinya ya tinggal A dikurangi B. Itu bukan B kurangi A ya, kebalik, sorry. Jadi ini lebih ke A kurangi B karena beban bunganya kan lebih kecil daripada pembayaran bunganya. Terus habis itu diskontonya ya tinggal utang ini yang tinggal 29 juta dikurangi 2 juta ketemu 27 juta. Terus nilai bukunya ya sama tinggal 200 juta ditambah premiumnya ini berapa. Sampai periode ke-10. Paham sampai sini? Paham enggak? Jadi tadi kan kalau yang diskonto itu kan dari 175 juta itu ditambah sampai 200 juta. Sedangkan kalau yang premium dari 229 juta dikurang sampai 200 juta. Itu bedanya. Terus untuk mencatatnya seperti apa? Ya ini beban bunga, premium, utang obligasi pada kas. Jadi debitnya beban bunga sama premium utang obligasi, kreditnya kas. Sebesar ya ini. Masing-masing periode beban bunganya berapa, premiumnya berapa, terus kasnya ya sama 16 juta. Tiap periode tetap 16 juta. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terus tadi juga sama ya, andai kata amortisasi premiumnya nggak dicatat per periode, berarti tanggal 31 Desember itu harus dicatat jumlah total 2 periode. Jadi premium utang obligasi untuk 2 periode berapa, sama beban bunganya untuk 2 periode berapa. Oke. Nah, tadi kan kalau untuk mencatat apa? Kalau mencatatnya dia dijadikan saldo di akhir periode 31 Desember itu beban bunganya dikredit. Karena kan beban bunganya kan lebih sedikit dari yang seharusnya. Makanya beban bunga dikredit premium utang obligasi pada beban bunga. Tapi kalau diskonto, beban bunga pada diskonto utang obligasi. Itu kebalikan ya. Sampai sini ada mau ditanyakan enggak?
Kalau nggak ada, saya masuk ke kegiatan belajar ketiga, investasi saham dan obligasi. Investasi ada jangka pendek. Investasi tersebut dalam bentuk surat-surat berharga atau piutang lain yang dapat dijual lagi dalam periode kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Jadi itu bedanya. Kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Terus ada surat-surat berharga atau sekuritas dagang, saham dan obligasi yang dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Umumnya kurang dari 1 bulan untuk menghasilkan laba yang disebabkan dari perbedaan harga jangka pendek. Itu sekuritas dagang. Terus habis itu, ini ada lagi surat-surat berharga lain, yaitu sekuritas tersedia untuk dijual. Jadi obligasi dan saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali dalam jangka pendek, namun belum tahu kapan. Sedangkan sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo, itu obligasi yang dibeli dan akan dipertahankan sampai jatuh tempo. Kan kalau saham itu kan nggak ada jatuh temponya. Kalau saham, selama kita nggak mau jual saham kita, ya kita pemilik saham tersebut. Tapi kalau obligasi ada jatuh temponya. Nah, investasi saham ini bisa metode harga pokok sama metode pemilikan. Jika saham perusahaan lain yang dibeli jumlahnya kurang dari 20% dari saham yang beredar. Kalau kepemilikan itu lebih dari 20%. Udah. Di sini ada yang mau ditanyakan. Untuk modul 9 lebih fokus ke hitung-hitungannya aja. Sama mungkin jenis-jenis obligasi tolong dipelajarin lagi tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini untuk modul 9? Yang tadi datang terlambat, yang kemarin nggak datang TTM, tolong mengerjakan latihan soal yang saya upload PDF itu nomor 16 sampai 30. Pakai rumus. Kalau ada hitung-hitungan, rumusnya ditulis atau hitung-hitungannya ditulis. Jadi dikumpulkannya paling lambat Rabu malam sebelum jam 12. Oke? Jangan lupa. Di sini ada mau ditanyakan enggak, Mbak, Mas? Yang kemarin sudah datang TTM, enggak usah. Kan kemarin sudah kuis. Terus yang lain juga itu dikerjakan latihan soal yang saya beri kemarin. Terus kalau memang jadi mau ketemuan lagi, nanti waktu ketemuan lagi kita bahas soal-soal itu. Oh iya, minggu depan kalau kelasnya hari Selasa bisa enggak? Ketemuan laginya masih belum, Mbak. Nanti kita janjian lagi. Minggu depan kelasnya hari Selasa bisa enggak? Soalnya saya Selasa pagi itu ada ujian. Jadi saya Seninnya pengen istirahat lebih awal. Nah, Senin depan enggak ada kelas. Kan kita tinggal 1 kali kelas online toh. Kita ganti Selasa bisa ya? Oke. Ada yang mau. Jadi kita kelasnya Selasa depan, bukan Senin. Kelas terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sama tolong dibaca materi untuk minggu depan, itu tentang akuntansi manajemen modul 10 sama 11. Soalnya itu agak lebih rumit, jadi tolong dibaca dulu sebelum kita kelas. Biar lebih gampang pahamnya. Ujian semester awal Mei, Mas. Minggu pertama sama minggu kedua Mei, hari Minggu. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa datang, lihat YouTube-nya aja, Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini?